Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bukan menjelaskan mengenai untuk imunoserologi kali ini menjelaskan mengenai tentang COVID-19 dulu ya sebelumnya, karena virus ini sedang viral dan juga peran analis ini juga sangat besar di masa pandemi ini ya. Untuk saat ini kita bahas mengenai kasus terkonfirmasi dulu. Sekitar ini data sampai pada tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli ini sekitar 89.000 yang sudah terkonfirmasi positif, baik diidentifikasi secara antibodi maupun antigennya. Kemudian 37.000 lebih itu dalam perawatan dan 48.000 lebih itu dalam keadaan setelah sembuh dan 4.000 lebih dalam keadaan meninggal. Jadi rasio meninggalnya itu sekitar 4,8% itu ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri beberapa provinsi yang tertinggi memberikan kasus terkonfirmasi positif itu di Jawa Timur. Mungkin di Jawa Timur itu karena pemeriksaan COVID yang masif atau yang banyak gitu ya. Jadi pemeriksaannya terakhir sangat banyak gitu. Dan kasus kedua itu ada di DKI Jakarta dan Jawa Barat itu termasuk 5 besar. Nah, untuk rasio kasus terbanyak meninggal ini terjadi di usia lebih dari 60. Itu lebih banyak yang meninggal gitu ya. Mungkin karena di usia lebih dari 60 tahun ini organ-organ vital dari mereka sendiri sudah mengalami penurunan dan juga memiliki riwayat penyakit bawaan lainnya, sehingga mempercepat proses keterparahan dari impact dari adanya virus COVID ini. Terus juga untuk hubungan dengan umur sendiri, hubungan dengan jenis kelamin sendiri ini tidak ada korelasinya ya, maksudnya tidak berkorelasi positif, karena sebenarnya untuk laki-laki dan perempuan sendiri memiliki kesempatan yang sama terkena COVID-19 sendiri, jadi tidak ada hubungannya. Nah, untuk kasus di dunia tertinggi itu yang memberikan kasus positif COVID-19 tertinggi itu ada di Amerika ya, Amerika Serikat, kemudian ada di Brasil. Dulu pertama kali itu ada di Cina kasus tertingginya, karena pertama kali terjadi itu ada di Wuhan, kemudian disusul dengan Korea Selatan. Namun saat ini Wuhan dan Korea Selatan mampu menekan angka penularan dari COVID-19 itu sendiri. Jadi kita perlu banyak belajar dari Cina ataupun Korea Selatan bagaimana caranya mereka menekan penyebaran kasus COVID-19 ini sendiri. Ya, metode pemeriksaan COVID-19 itu untuk saat ini ada 3 metode yang digunakan. Itu pertama PCR atau polymerase chain reaction, di mana ini identifikasinya berupa antigen, yaitu dari basa DNA dari si COVID-19 itu sendiri diidentifikasi. Nah, pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang lumayan lama karena banyak prosedur yang harus dilakukan dan juga orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Jadi pemeriksaan ini akan memberikan hasil sekitar 1 sampai dengan 2 minggu. Nah, untuk rapid test sendiri, rapid test itu berasal dari kata tes cepat. Jadi dibutuhkan waktu cepat ya untuk pemeriksaan rapid test. Dia akan memberikan hasil sekitar 15 sampai dengan 20 menit saja. Secara kualitatif akan terbaca hasilnya. Nah, ini rapid test ini diidentifikasinya bukan antigen tapi antibodi, yaitu imunoglobulinnya itu. Jadi sampelnya ini berupa darah. Tadi kalau untuk PCR itu sendiri sampelnya berupa swab tenggorok ataupun juga swab tenggorokan atau juga swab bagian hidung. Dan untuk rapid itu darah ya. Kalau TCM atau tes cepat molekuler itu biasanya digunakan, kalau dulu itu digunakan untuk identifikasi penyakit tuberkulosis. Nah, ini juga sekarang bisa digunakan untuk COVID-19, di mana ini prinsipnya adalah pemeriksaan berdasarkan amplifikasi asam nukleat berbasis Keter. Jadi asam nukleat dari si virus COVID ini bisa terbaca. Jadi RNA pada virus corona ini pada mesin menggunakan Keter itu dapat dideteksi gitu ya. Nah, hasil TCM ini akan lebih cepat dibandingkan dengan PCR. Kalau PCR tadi 1 sampai dengan 2 minggu, kalau TCM ini 2 jam pemeriksaan akan pasien bisa ketahuan positif atau negatifnya. Nah, kemudian ini berikut alat-alat ya untuk pemeriksaan TCM ini seperti ini alatnya, untuk PCR ini seperti ini. Jadi banyak macamnya sih sebenarnya. Kalau PCR ini salah satunya seperti ini, dan untuk rapid itu seperti ini. Nah, sekarang kita bahasnya ke rapid saja rapid saja, karena kalau untuk TCM dan PCR itu sebenarnya agak agak luas. Tapi kalau untuk kalian harus tahu berdasarkan prinsip dari rapid test ini. Nah, salah satu jurnal dari Cina
membahas terkait dengan rapid test itu perkembangan rapid test untuk COVID-19 sendiri, atau di jumlahnya disebut untuk SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu sama ya dengan COVID-19 itu sama, jadi nama penyakitnya COVID-19, tapi kalau nama virusnya itu SARS-CoV-2. Nah, ini berdasarkan IgM dan IgG ya dikembangkannya. Nah, jadi kalian kan sudah pernah belajar tuh IgM, IgG itu seperti apa. Jadi kalau kenapa sih si ini tuh mengembangkan rapid test awalnya? Jadi karena RT-PCR, salah satu PCR atau real time PCR ini memang sebagai metode standar, tapi tadi sudah disebutkan kelemahannya seperti apa, maka dikembangkan berdasarkan kecepatan reaksi, dibentuklah identifikasi berdasarkan antibodi itu berupa IgM dan IgG. Untuk IgM sendiri itu berupa imunoglobulin yang pertama kali terlihat ketika pada saat terinfeksi virus ya. IgM itu sekitar 3 sampai 6 hari itu akan terdeteksi di tubuh pasien. Nah, untuk IgG sendiri itu setelah terinfeksi baru sekitar 8 hari kemudian akan terbentuk IgG-nya, jadi markernya gitu. Jadi IgM dulu ketika kita baru terinfeksi, maka itu akan muncul IgM-nya. Setelah lama terinfeksi itu akan muncul IgG seperti itu. Berdasarkan seperti itu. Nah, untuk material dan metodenya bisa dibaca sendiri. Jadi maksud material dan metodenya itu adalah bahan baku untuk pembuatan rapid test sendiri. Nah, yang ibu pengen pahami ke kalian itu adalah prinsip kerja dari rapid test sendiri. Kok bisa tuh ada kontrol lain, ada garis merahnya di kontrol, ada garis merahnya di IgM kalau positif IgM, yang ada garis merah di IgG kalau positif IgG. Jadi pada dasarnya adalah seperti ini. Ini bagian-bagian ya. Nah, kan bentuknya kan seperti ini nih. Bentuknya seperti ini, namun pada prinsipnya adalah seperti ini. Nah, sampel pad itu ini bagian berlubangnya nantinya buat netesin sampel, itu bagian sampel pad. Nah, misal nih sampel kita kita bahas dulu mengenai bagian conjugate padnya. Di bagian conjugate pad itu setelah diimobilisasi gold itu atau emas. Jadi pakai molekul emas ya, AU, gold COVID-19 antigen konjugat di bagian conjugate padnya itu setelah diimobilisasi itu, dan juga ada gold rabbit IgG konjugat. Nah, untuk di garis M atau di garis M atau IgM-nya, di garis IgM-nya itu dia telah diimobilisasi dengan anti-human IgM antibody ya. Dan di garis IgG line, nah, garis IgG-nya itu diimobilisasi anti-human IgG antibody. Dan untuk garis kontrolnya itu dia juga telah diimobilisasi anti-rabbit IgG antibody. Imobilisasi itu apa? Udah kayak ditempelin gitu tuh sebelum dipakai tuh. Jadi si rapid test itu udah ada isinya ini nih. Jadi di conjugate padnya diisi gold COVID-19 antigen conjugate dan gold rabbit IgG conjugate. Untuk di garis M-nya itu dia udah diisi anti-human IgM antibody, dan untuk IgG-nya itu dia udah diisi anti-human IgG antibody, dan untuk di kontrolnya dia udah diisi anti-rabbit IgG antibody. Jadi ketika sampel serum atau plasma atau darah biasa itu masuk, terdapat aliran kan, flow, kemungkinan misal kalau sampel itu berisi IgM COVID-19 ini dilambangkan yang warna ungu. Jadi ketika masuk ke dalam aliran, maka dia di conjugate padnya dia akan si COVID-19 IgM ini akan bereaksi dengan gold COVID-19 antigen conjugate, karena kan reaksinya antigen dan antibody, makanya bereaksi tuh antibody IgM dan dengan antigen COVID-19 conjugate di sini di conjugate pad. Nah, terus dia akan bereaksi lagi nanti di garis M-nya. Nah, jadi di garis M nanti karena di garis M itu berisi anti-human IgM antibody, maka si yang tadi sudah bereaksi si IgM plus antigen COVID-19 itu akan bereaksi juga di garis M, karena di garis M itu berisi anti-human IgM antibody gitu. Nanti kalau di garis G-nya karena dia nggak ada IgG-nya, maka
maka tidak ada reaksi di garis G-nya, jadi tidak akan menghasilkan warna. Untuk di control line itu pasti ada garis, karena ada garisnya, harus ada garisnya untuk mengetahui bahwa rapid test ini bagus digunakan atau sesuai dan bisa digunakan. Itu di control line itu ada garis warna merah, itu terjadi karena adanya ikatan antara dorongan dari sampel tadi, ada dorongan dari sampel itu menyebabkan terdorongnya gold rabbit IgG conjugate, sehingga dia akan terjadi reaksi di control line ini, karena di control line itu dia ada anti rabbit IgG antibody gitu. Jadi ada ikatan antara gold rabbit IgG conjugate dengan anti rabbit IgG antibody di situ. Jadi pasti di kontrolannya pasti ada gitu ya. Kalau sampelnya nanti berisinya IgG, prinsipnya juga sama seperti itu. Jadi kemungkinan hasilnya seperti ini. Sorry. Kemungkinan hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau negatif itu ketika kontrol lainnya saja yang ada garis merahnya. IgM positif itu ketika di garis M-nya saja yang terjadi ada garis merahnya dan dikontrol, dan juga IgG positif itu kontrolnya juga ada garis merah dan di garis G-nya juga ada merahnya. Kemudian kalau IgM dan IgG positif itu di ketiga garis pasti memberikan hasil muncul garis yang sama di ketiga parameter ini. Ini contoh sebenarnya nih. Jadi nomor 13 ini dia di sampel nomor 13 ini dia positif IgG dan IgM. Kemudian untuk sampel nomor 14 itu dia positif IgM saja, dan untuk sampel nomor 15 ini dia negatif, sampel 16 ini dia positif IgG dan seperti itu ya. Nah, masalah dari rapid test sendiri ini adalah di mana karena rapid test ini dikembangkan pada saat pandemi dan dibutuhkan sesegera mungkin, jadi belum diuji coba terhadap ketika seseorang itu terinfeksi virus lain, apakah itu IgM antibody IgM itu spesifik terhadap COVID-19 kah, atau ada peran penting ketika dia terinfeksi virus yang lain, misal terserang virus DBD juga gitu. Jadi ada pengganggu dari virus DBD itu bisa teridentifikasi dengan rapid ini atau tidak. Jadi itu belum sampai ke tahap itu sih rapid testnya. Jadi untuk itu sensitivitas dan spesifikasitasnya belum sampai pada tahap 100% atau 99 atau 96% gitu. Jadi masih perlu ada tindak lanjut cross check ulang terhadap double infection yang terjadi pada pasien itu sendiri gitu. Sekian dari Ibu, yang perlu kalau masih ada yang perlu ditanyakan boleh kita diskusi bareng terkait dengan prinsip kerja dari rapid test sendiri. Jadi kalau paham prinsip kerja rapid test itu, rapid test apapun, jenis apapun pasti seperti itu prinsipnya. Jadi kita kalau udah paham gitu, kita bisa mengembangkan sendiri untuk membuat rapid test sendiri seperti itu. Ya, demikian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.